ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه والتابعين أجمعين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون المؤمنون حيث قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, melalui khutbah Jumat ini marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud konsekuensi kita mentauhidkan dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan pada kita semua. Yang paling utama adalah nikmat iman dan juga nikmat Islam dan juga nikmat-nikmat lainnya yang tidak terbilang dan tidak sanggup untuk kita hitung. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Tidak lupa Al-Khatib berwasiat pada diri khatib pribadi juga pada kaum muslimin untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Takwa yang bermakna menjalankan perintah Allah dan takwa yang bermakna menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Sebentar lagi bulan Ramadan akan tiba. Sudah berada di depan mata kita semua yang memiliki banyak keutamaan. Bulan yang kita rindukan, bulan yang diagungkan oleh kaum muslimin, bulan yang di dalamnya begitu banyak kebaikan. Hingga kebaikan bulan Ramadan ini terasa pada bulan yang mengiringinya, yaitu bulan Sya'ban. Bulan yang berada persis sebelum bulan Ramadan, maka di dalamnya juga banyak kebaikan. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Badruddin Al-Aini rahimahullahu taala bahwa bulan Sya'ban disebut dengan Sya'ban, mengapa? Summiya bihi li'annahu yatasya'abu fihi khairun katsirun ka Ramadan. Bahwa Sya'ban itu berasal atau disebut dengan Sya'ban karena bercabang di dalam bulan tersebut khairun katsir, banyaknya kebaikan-kebaikan sebagaimana nanti di bulan Ramadan. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, maka begitu banyak kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Sya'ban ini yang perlu kita ketahui, yang perlu kita cermati, sehingga kita tidak melewati kesempatan ini dengan sia-sia. Kita tidak luput daripada kebaikan yang Allah berikan di bulan Sya'ban ini. Apa di antara kebaikan yang ada di bulan Sya'ban ini? Yang pertama adalah bahwa di bulan Sya'ban ini diangkat catatan amal manusia yang telah dilakukannya selama 1 tahun. Jadi dari mulai 1 tahun ke belakang, maka di bulan Sya'ban ini diangkatlah catatan amal seorang hamba. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzalika syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin." Ini adalah sebuah bulan di mana di bulan ini diangkatlah catatan para makhluk, catatan hamba-hamba Allah kepada Rabb semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Yang dimaksud dengan diangkatnya catatan amal di bulan Sya'ban ini adalah di mana amalan dikumpulkan secara global, secara umum, secara ijmal, lalu kemudian diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala oleh para malaikat. Lain halnya diangkatnya catatan amalan pada hari Senin dan Kamis, yang mana diangkatnya catatan pada 2 hari tersebut diangkat secara tafsil, yaitu secara terperinci, secara detail. Oleh karena itu jamaah salat Jumat rahimakumullah, karena di bulan ini diangkatlah catatan seorang manusia, catatan hamba-hamba Allah, maka kita berupaya agar ketika dicatat, dilaporkan kepada Allah SWT, kita dalam keadaan baik. Catatan-catatan kita dalam keadaan baik. Sehingga kemudian mendatangkan kebahagiaan kita di dunia juga di akhirat. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, apa upaya kita? Apabila diangkat catatan amal kita, maka kita melakukan amalan-amalan yang telah dicontohkan dan dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam araka tasumu, tidaklah aku melihat engkau berpuasa min syahrin minasyuhuri ma tasumu min Sya'ban, yang puasanya dalam bulan Sya'ban ini sangat banyak." Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzalika syahrun yaghfulu anhu katsirun minan nas wa turfa'u fihi al-a'mal fa uhibbu an yurfa'a amali wa huwa ana shaim." Bulan Sya'ban ini adalah bulan yang banyak orang-orang lalai di dalamnya, dan bulan yang diangkat catatan amal seorang hamba di dalamnya, dan aku menyukai ketika catatan amalku diangkat dalam keadaan berpuasa. Maka kita perbanyak puasa di bulan Sya'ban ini. Apakah kita berpuasa di hari Senin atau Kamis, atau kita memilih puasa sebagaimana puasa Nabiullah Daud alaihissalam, berpuasa sehari dan berbuka sehari, atau dengan puasa 3 hari berturut-turut di setiap bulannya, baik di awal, di tengah, ataupun di akhir, yang mudah-mudahan dengan puasa ini, kata para ulama, kedudukannya seperti sholat rawatib, sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah dalam sholat wajib kita, yang menambal daripada amalan-amalan wajib yang mungkin kita banyak khilaf dan kekurangan di dalamnya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, sebagian ulama juga mengatakan kenapa Nabi SAW banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Sebagian ulama mengatakan karena Nabi SAW terkadang ketika melakukan safar atau dalam keadaan sakit, beliau tidak bisa melaksanakan puasa sunnah. Sehingga kemudian beliau mengumpulkannya di bulan Sya'ban ini agar tidak luput daripada kebaikan daripada berpuasa sunnah. Dikatakan oleh ulama lainnya bahwasanya kenapa Nabi SAW banyak berpuasa di bulan Sya'ban, karena bulan ini disifati dengan bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Dilalaikan oleh manusia sebab karena perkara dunia. Manusia banyak lalai daripada perkara akhirat, daripada perkara ibadah. Sehingga Nabi SAW mengingatkan dan mencontohkan agar di bulan ini banyak melakukan ibadah, menyelisihi orang-orang yang lalai. Sebagaimana seseorang yang melakukan sholat malam tatkala orang-orang banyak tidur, maka dia mendapatkan kebaikan dan mendapatkan pahala yang lebih besar. Karena sesungguhnya melaksanakan ibadah tatkala banyak orang lalai adalah suatu perkara yang cukup berat. Dibandingkan tatkala seseorang melakukan ibadah dan banyak orang melakukan ibadah bersamanya. Namun apabila dia melaksanakan ibadah tersebut dalam kesendirian, tidak ada orang-orang yang banyak melakukannya, maka ini adalah suatu yang cukup berat dan tentu mendatangkan pahala yang lebih besar. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian apa yang kita lakukan dari amal soleh tatkala diangkatnya amalan di bulan Sya'ban ini, yaitu adalah banyak berzikir, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan banyak beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh seorang tabi'in yang bernama Bakar Al-Muzani rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwasanya inna a'mala bani Adam turfa, bahwa catatan amal anak cucu Adam akan diangkat. Fa idza rufi'at wa fiha istighfar, dan tatkala diangkat catatan seorang hamba dan di dalamnya terdapat istighfar, rufi'at bayda, maka diangkat dalam keadaan lembaran yang bersih, yang putih. Namun sebaliknya, fa idza rufi'at laisa fiha istighfar,
ketika diangkat catatan amalnya dan tidak ada istighfar di dalamnya, rufi'at sauda, maka akan diangkat dalam keadaan lembaran yang gelap, lembaran yang hitam penuh dengan dosa. Ya masalah Jumat rahimakumullah, maka kita perbanyak istighfar, kita perbanyak zikir pada Allah Subhanahu wa taala di bulan ini. Kemudian amalan apa yang kita siapkan tatkala diangkat amalan kita adalah kita banyak membaca ayat-ayat Al-Qur'an, membaca firman Allah Subhanahu wa taala, karena di bulan Sya'ban ini sebagian ulama, sebagian tabi'in, sebagian salafus saleh mengatakan bahwa kana yuqalu syahru sya'bana syahrul qurra, bahwasanya bulan Sya'ban disebut juga dengan bulannya para pembaca Al-Qur'an. Karena di bulan ini adalah persiapan seseorang untuk masuk bulan Ramadan, yang di bulan Ramadan ibadah yang paling utama selain berpuasa adalah banyak membaca Al-Qur'an. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ini adalah kebaikan yang pertama, diangkatnya catatan amal di bulan Sya'ban. Lalu kita isi dengan amal-amalan yang dicontohkan, yaitu adalah berpuasa, berzikir, beristighfar, dan juga membaca Al-Quran. Lalu kemudian kebaikan yang kedua di bulan Sya'ban ini, adanya malam nisfu Sya'ban, adanya malam di pertengahan bulan Sya'ban. Dari hadis-hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, "Innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban wa yaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahid." Bahwa Allah SWT akan melihat hamba-hambanya di malam tengah bulan Sya'ban, lalu memberikan ampunan kepada seluruh hamba-hambanya kecuali bagi dua golongan, yaitu orang yang berbuat syirik kepada Allah SWT dan orang yang memiliki permusuhan di antara saudaranya. Oleh karena itu, kita raih ampunan Allah SWT di malam nisfu Sya'ban nanti. Namun, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa tidak ada dalil, tidak ada hadis Nabi SAW yang sahih ataupun perbuatan para sahabat yang sahih. Apakah ada amalan khusus untuk melakukan ibadah di malam nisfu Sya'ban? Apakah itu sholat atau puasa? Sebagian ulama atau dari keterangan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala ini, bahwasanya tidak ada dalil yang sahih. Hanya saja ada sebagian dari para tabi'in, dari golongan atau orang-orang yang hidup di negeri Syam, yang mereka kemudian banyak melakukan qiyamul lail di malam nisfu Sya'ban. Namun apa yang mereka hidupkan di malam tersebut bukan dikhususkan pada malam nisfu Sya'ban tersebut, akan tetapi adalah kebiasaan yang sudah mereka lakukan sejak dari awal bulan Sya'ban sampai akhir.